Perombakan besar di tubuh militer Ukraina tidak membuat tempo operasi Rusia melambat. Di saat Kiev masih berupaya menata kembali struktur komandonya, Moskow justru mengalihkan perhatian ke infrastruktur yang menopang kemampuan tempur lawannya. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah menyerang kawasan pelabuhan Odessa dengan sasaran gudang penyimpanan logistik, tangki bahan bakar, dan fasilitas yang diklaim digunakan untuk kepentingan militer Ukraina. Rusia juga mengaku menghantam sebuah kapal kargo kering yang tengah membongkar muatan di pelabuhan Chornomorsk, serta sebuah bulk carrier yang menurut mereka mengangkut perlengkapan militer. Hingga saat ini, seluruh klaim tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Langkah tersebut memperlihatkan perubahan prioritas Rusia. Jika sebelumnya tekanan lebih banyak diarahkan ke posisi pasukan dan gudang amunisi, kini perhatian mulai bergeser ke pelabuhan dan jalur distribusi yang menjadi pintu masuk bantuan bagi Ukraina. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan persenjataan, tetapi memperlambat aliran logistik sebelum mencapai garis depan. Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan gabungan menggunakan sedikitnya 41 rudal balistik terdiri dari Iskander-M dan rudal hipersonik 3M-22 Zircon yang ditembakkan hampir bersamaan dengan sekitar 120 drone. Serangan berlapis seperti ini diyakini dirancang untuk memaksa sistem pertahanan udara Ukraina menghadapi terlalu banyak ancaman dalam waktu yang sama. Menurut data yang disampaikan pihak Ukraina, 18 rudal dan 108 drone berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran. Namun, sisanya tetap menghantam berbagai wilayah. Sedikitnya 20 titik dilaporkan terdampak, termasuk 5 distrik di Kiev. Salah satu gudang logistik utama di ibu kota terbakar hebat, sementara korban jiwa dan luka-luka terus bertambah dalam hitungan jam. Serangan ini sekaligus memperlihatkan tantangan yang semakin besar bagi pertahanan Ukraina. Persediaan rudal pencegat Patriot disebut terus berkurang, sementara Rusia semakin sering menggunakan pola serangan massal untuk menguras kemampuan intersepsi. Karena itu, walaupun bukan yang terbesar berdasarkan total jumlah rudal dan drone yang diluncurkan selama perang, gelombang ini dinilai sebagai salah satu operasi dengan konsentrasi rudal balistik tertinggi yang pernah dihadapi Ukraina sejak invasi dimulai. Setelah menghujani daratan Ukraina dengan rudal balistik, Rusia memperluas tekanannya ke Laut Hitam. Kali ini, sasaran utamanya bukan posisi pasukan, melainkan jalur logistik dan perdagangan yang menjadi urat nadi perekonomian Ukraina. Salah satu insiden paling menyita perhatian terjadi ketika kapal kargo sipil berbendera Turki Golden Leo dilaporkan terkena serangan rudal saat berlayar membawa muatan gandum dari pelabuhan Odessa. Ledakan merusak lambung kapal dan memicu kebakaran hebat. Sejumlah awak dilaporkan menjadi korban, sementara lainnya berhasil dievakuasi setelah operasi penyelamatan berlangsung di perairan yang masih dianggap berbahaya. Insiden ini memperlihatkan bahwa perang di Laut Hitam kini tidak lagi hanya menyasar aset militer. Jalur ekspor gandum yang selama ini menjadi salah satu sumber devisa terbesar Ukraina, sekaligus pemasok pangan bagi banyak negara, ikut berada dalam garis bidik. Gangguan terhadap pelayaran komersial berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang jauh melampaui medan perang itu sendiri. Sebagai balasan, Ukraina memilih menghantam sektor yang sama pentingnya bagi Rusia. Serangkaian drone laut dan udara diarahkan ke kapal tanker minyak serta fasilitas logistik maritim Rusia di Laut Hitam dengan tujuan mengganggu distribusi bahan bakar menuju Crimea dan wilayah pendudukan lainnya. Dengan demikian, konfrontasi di laut berubah menjadi pertarungan memperebutkan rantai pasokan. Rusia berusaha menekan ekspor komoditas Ukraina, sementara Kiev mencoba memutus aliran energi yang menopang operasi militer Moskow.
Persaingan kemudian bergeser ke kawasan Baltik. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina semakin sering meluncurkan drone jarak jauh ke terminal ekspor minyak Rusia di Ust-Luga dan Primorsk. Kedua pelabuhan tersebut merupakan titik penting bagi ekspor energi Rusia ke pasar internasional sehingga menjadi target bernilai strategis. Namun, tidak semua misi berjalan sesuai rencana. Beberapa drone dilaporkan menyimpang dari jalur dan memasuki wilayah udara negara-negara anggota NATO. Lituania, Latvia, Estonia, hingga Finlandia mencatat sejumlah insiden ketika objek tak berawak melintasi perbatasan mereka. Salah satu drone bahkan dilaporkan jatuh di dekat kawasan penyimpanan bahan bakar setelah kehilangan arah. Banyak pengamat menilai penyimpangan ini berkaitan dengan kemampuan electronic warfare Rusia. Gangguan terhadap sinyal navigasi satelit dapat membuat drone kehilangan referensi posisi, melenceng dari rute yang telah diprogram, bahkan terbang ke wilayah yang sama sekali tidak menjadi sasaran. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perang elektronik kini sama pentingnya dengan rudal dan drone itu sendiri. Konsekuensinya jauh lebih luas daripada sekadar kegagalan sebuah misi. Ketika drone bersenjata memasuki wilayah negara lain, risiko salah identifikasi dan salah respons ikut meningkat. Dengan kata lain, perang yang awalnya berlangsung antara Rusia dan Ukraina kini membawa potensi merembet ke ruang udara negara-negara NATO, memperbesar kemungkinan terjadinya eskalasi yang tidak direncanakan. Di saat pertempuran masih berlangsung di Ukraina, Rusia dan Belarusia mengirim sinyal lain yang tak kalah mengkhawatirkan dari wilayah utara. Kedua negara kembali menggelar latihan militer gabungan dengan penekanan khusus pada penggunaan senjata nuklir non-strategis atau nuklir taktis. Berbeda dengan senjata nuklir strategis yang dirancang sebagai alat penangkal antar benua, nuklir taktis disiapkan untuk digunakan langsung di medan tempur guna mendukung operasi pasukan darat. Karena itulah, latihan ini langsung memicu perhatian negara-negara barat. Skala kerjasama militer Moskow dan Minsk juga terus meningkat. Sebagai gambaran, latihan Zapad 2025 melibatkan sekitar 100.000 personel, ratusan pesawat tempur, armada laut, ribuan kendaraan militer, hingga simulasi penggunaan rudal hipersonik Oresnik. Bagi banyak pengamat, latihan tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mempersiapkan operasi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan nuklir ke dalam skenario perang modern apabila situasi benar-benar memburuk. Rusia dan Belarusia secara terbuka menyatakan bahwa peningkatan aktivitas militer NATO, terutama di Polandia dan kawasan Eropa Timur, menjadi salah satu alasan utama di balik latihan tersebut. Di sisi lain, Finlandia juga mulai meninjau aturan yang memungkinkan wilayahnya digunakan untuk transit maupun penyimpanan senjata nuklir milik sekutu. Langkah-langkah yang saling dibalas ini memperlihatkan bahwa isu nuklir kini kembali menjadi bagian dari kalkulasi keamanan sehari-hari, bukan lagi sekadar ancaman teoritis yang jarang dibahas. Jika setiap perkembangan ini dilihat secara terpisah, semuanya mungkin tampak sebagai rangkaian insiden yang berdiri sendiri. Namun, ketika disusun dalam satu alur, terlihat bahwa perang Rusia-Ukraina telah berkembang jauh, melampaui pertempuran di garis depan. Konflik kini bergerak dari serangan rudal balistik, perang logistik di Laut Hitam, operasi drone jarak jauh yang menjangkau kawasan NATO, hingga latihan nuklir yang kembali dipertontonkan secara terbuka. Setiap tahap menunjukkan bahwa ruang konflik terus melebar, sementara batas antara perang konvensional, perang ekonomi, perang teknologi, dan strategi nuklir semakin kabur. Di tengah situasi tersebut, pergantian Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina memang menjadi perkembangan penting. Namun perubahan itu hanyalah satu bagian dari dinamika yang jauh lebih besar. Ketika tekanan militer, politik, ekonomi, dan diplomatik berlangsung secara bersamaan. Pada akhirnya, pertanyaan utama bukan lagi siapa yang unggul dalam satu pertempuran atau satu operasi militer. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah
Seluruh rangkaian eskalasi ini masih bisa dikendalikan sebelum melibatkan semakin banyak negara dan mengubah perang Rusia-Ukraina menjadi krisis keamanan regional dengan konsekuensi yang jauh lebih luas.